Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Perpetaan dan Ukur Tambang. Pada acara ini, kita akan belajar mengenai pembuatan peta hidrologi-hidrogeologi, di mana pada video ini akan saya jelaskan pembuatan peta daerah aliran sungai atau peta DAS, atau juga watershed area. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta DAS ini adalah data inputan berupa data digital elevation model yang bisa kalian dapatkan pada portal Demnas maupun pada ekstraksi dari Google Earth Pro. Nanti bentuknya berupa data DEM yang akan kalian masukkan pada software QGIS ini atau Quantum GIS ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah open source data. Source type-nya adalah bentuk raster ya teman-teman. Di mana di sini saya telah memiliki data DEM dalam bentuk TIFF dari portal Demnas. Kita open saja, lalu kita add. Oke, kita close saja. Nah, di sini saya sudah memiliki data DEM, namun bentuk data DEM ini atau proyeksi data DEM ini masih menggunakan proyeksi GCS ya teman-teman atau geografik. Nah, perlu kita ubah proyeksi dari data DEM ini ke proyeksi UTM agar nantinya dapat kita hitung luasan dari daerah dasnya itu sendiri maupun panjang dari sungai das itu sendiri. Caranya dengan kita klik eh, data DEM ini, lalu kita ke raster, lalu kita ke projection, lalu kita ke warp. Nah, untuk input layernya otomatis data DEM kalian. Lalu source CRS atau coordinate reference system kalian masukkan yang default. Untuk target CRS-nya kalian masukkan ke project CRS di mana menyesuaikan pada zona yang kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan UTM zona 52N. Nah, untuk settingan bawahnya kalian samakan saja. Lalu untuk reprojected-nya kalian save ke folder yang telah kalian siapkan. Untuk format eh, save-nya kalian pakai TIFF. Nah, kita save dengan nama dem underscore UTM underscore name underscore lama. Kita save, lalu kita lakukan running. Nah, sudah selesai, kita close saja. Lalu untuk data dem yang lama kita hapus. Oke, di sini kita telah memiliki data DEM dengan proyeksi UTM yang bisa kalian lihat sendiri di bawah. Di bagian koordinat ini telah menunjukkan proyeksi UTM atau bisa kalian cek sendiri di klik kanan, properties, lalu di bagian information, lalu di bagian CRS atau Coordinate Reference System. Di sini sudah menggunakan proyeksi Universal Transfer Indicator atau UTM. Oke, ini kita oke saja. Selanjutnya kita akan mengolah data DEM ini untuk mendapatkan watershed basins atau daerah aliran sungainya, teman-teman. Caranya kita ke processing toolbar yang gambar gerigi ini, processing toolbox, kita cari fill sinks. Kita menggunakan yang Wang and Liu. Ini kita close saja. Untuk game-nya, otomatis kita menggunakan data dem kita tadi. Untuk file dem-nya, ini kita save ke folder yang tadi juga. Kita namai file underscore dem underscore name underscore nama. Kita save. Flow direction-nya juga sama. Kita save. Watershed basins-nya juga sama. Kita masukkan. Oke, kita save. Nah, setelah ini semua sudah, lalu kita lakukan proses running ya teman-teman.
Nah, proses running sudah selesai, kita close saja. Di sini kita sudah mendapatkan eh, areanya, areanya atau watershed basinsnya. Lalu kita mendapatkan flow dirnya, kita mendapatkan fill dam-nya. Nah, selanjutnya eh, dari data watershed basins ini kita akan mendapatkan aliran sungainya atau daerah aliran sungainya dengan cara kita ke processing toolbox lagi, kita cari yang namanya Strahler order. Strahler order. Nah, ini kita klik aja dua kali. Kita close. Untuk elevationnya, kita menggunakan fill them ya teman-teman. Lalu ini kita save juga. Kita save dengan nama Strahler underscore nama. Kita save. Ini langsung kita lakukan proses running. Oke teman-teman, di sini proses running sudah selesai. Kita bisa melihat daerah aliran sungai yang ada pada data dam kita ini, di mana banyak sekali sungai-sungai kecil yang masih masuk di sini ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu menyederhanakannya. Caranya dengan kita klik di Strahler order kita, klik kanan di bagian properties, lalu di bagian simbologi untuk render type-nya kita akan mengganti dengan single band pseudo color. Nah, untuk modenya kita ganti dengan equal interval. Nah, perhatikan di render type-nya di single band pseudo color dan modenya di equal interval dengan classify 5. Kenapa di classify 5? Karena di sini range kita di 1 hingga 10 ya teman-teman. Jadi kita ambil data tengahnya. Bisa di 4, bisa di 5 maupun bisa di 6. Di sini saya menggunakan 5 di mana value-nya 5 di classify 5 ini ada di angka 6 yang nantinya kita akan lakukan raster kalkulator. Ini kita oke saja. Nah, di sini sudah terlihat classify kita. Sudah terlihat classify kita. Lalu kita lakukan proses raster kalkulator untuk memilah ya teman-teman. Untuk memilah dari penyederhanaan ini. Kita ke raster, raster kalkulator. Kita masukkan Strahler ordernya teman-teman. Di lebih dari tadi kita menggunakan classify 5 dengan nilai tengah 6 ya teman-teman. Perhatikan untuk output formatnya dalam bentuk GeoTIFF. Lalu output CRS-nya menyesuaikan dengan milik kita tadi di UTM zona 52N. Output layernya kita save ke folder yang sama tadi. Kita namai Strahler underscore raster raster calculator atau rascal underscore ini underscore 5. Oke, kita save. Oke, ini kita oke saja. Oke, sudah proses raster kalkulator yang sudah selesai. Selanjutnya, kembali lagi pada Strahler order kita klik kanan, properties, ke simbologi lagi, karena kita hanya akan menggunakan data aliran sungai utama, maka dari itu di value 1 sampai 8 kita hapus saja dengan klik shift, lalu kita uh, scroll ke bawah, kita hapus saja. Lalu pada classify kita tambah di add values manual ini kita klik saja sekali. Oke, setelah itu kita oke saja. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman sudah terclassify untuk daerah aliran sungai yang utama ya. Sudah, jika sudah kita bisa unchecklist saja semuanya. Kita kembali pada watershed basins kita, di mana watershed basins kita akan kita ubah
ke bentuk vektor karena ini kan tadi bentuknya raster ya teman-teman. Akan kita ubah ke bentuk vektor caranya dengan kita klik di raster, lalu ke conversion, lalu ke polygonize, raster to vector. Nah, untuk input layarnya perhatikan kita menggunakan Vector Basins karena kita yang mau kita ubah adalah Vector Basins ya. Ini samakan saja, lalu vectorize-nya kita save ke file atau ke folder yang sama tadi juga. Dalam bentuk save file ya teman-teman atau SHP. Kita save dengan nama watershed das underscore in underscore. Kita save. Lalu kita lakukan proses running. Nah, proses running sudah selesai, kita close saja. Nah, ini bisa kita lihat pembagian daerahnya dalam bentuk uh, vektor ya, teman-teman. Juga sudah kita close saja, kita kembali ke Strahler order kita. Ke Strahler order kita akan kita ubah juga ke dalam bentuk vektor. Caranya agak sedikit berbeda dengan pengubahan watershed tadi. Kita ke processing toolbox, kita cari channel channel network and drainage basins ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Elevationnya kita isi fill them ya teman-teman. Fill them. Nah, karena kita akan mengubah menjadi vektor bagian sungainya saja. Jadi ini kita uncheck saja di bagian flow directionnya, flow connectivity, straler order, drainage basinsnya. Nah, kita hanya menyisakan channelsnya saja atau sungainya saja ya teman-teman. Yang karena kita yang gunakan atau yang kita perlukan hanya data channelsnya saja. Lalu junctionnya juga kita uncheck list. Kita save channel underscore net underscore nim underscore lam. Kita save dalam bentuk shape file. Save. Lalu kita lakukan proses running. Nah, di sini sudah selesai proses running kita close saja. Nah, kita bisa lihat di sini data das kita, data sungai kita sudah terlihat. Maka kita akan sisakan watershed das kita dan channel kita saja. Yang lainnya akan kita hapus. Kita hapus saja, puisi. Akan kita hapus, ini player. Ini juga kita hapus. Nah, kita sisakan dari channel dan watershed-nya saja. Lalu kita ubah warna channelnya ini karena tidak terlihat. Kita ubah ke warna hitam ya. Bebas saja isinya ya. Kita pakai hitam. Lalu pada watershed das ini kita lakukan proses classify dengan pada single symbol ini kita ganti ke categorize. Lalu value-nya kita pilih yang DN saja, lalu classify. Nah, untuk classify ini, untuk all others-nya kita delete saja. Kita delete, ini sudah kita oke saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan peta daerah aliran sungai ya teman-teman. Daerah aliran sungai utama dari daerah ini. Kita sudah jadi petanya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung per area warna ini kira-kira berapa sih luasannya dengan cara klik kanan pada watershed dash ini, klik open attribute table. Nah, di sini masih terdapat tabel DN-nya saja. Kita akan tambahkan tabel meter persegi dan hektare mungkin ya. Kita klik toggle editing mode.
Lalu kita pilih di bagian new file. Kita isi luas meter persegi. Type-nya kita ganti dengan decimal number. Kita okekan saja. Lalu kita tambah lagi, add file lagi dengan isi luas HA. Dengan type-nya juga kita ganti decimal number. Oke, kita oke. Lalu untuk mengisi dua luasan meter persegi dan luas HA ini, kita klik di sini. Pertama yang akan kita isi adalah luas meter persegi. Kita pilih meter persegi. Lalu kita ke bagian Open File Calculator. Nah, di sini kita checklist yang update existing field. Kita isi luas meter persegi. Lalu di sini untuk memunculkan luasannya, kita pilih di geometri. Lalu kita pilih yang dollar area. Kita okekan saja teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah terlihat luasan dari uh, area dasnya dalam bentuk meter persegi. Lalu untuk luas hektarnya kita open field calculator lagi, update existing field, terus kita pilih luas hektarnya, lalu kita ke geometri dan dollar area. Nah, untuk hektar ini perlu kita bagi dengan 10.000 ya teman-teman. 10.000. Lalu kita okekan saja. Nah, di sini sudah selesai. Kita menghitung dari luas areanya ya teman-teman. Per classify-nya. Dapat terlihat area-areanya ini luasannya berapa. Lalu kita close saja. Setelah kita close, kita cek di information. Information. Oh, sebelumnya kita save dulu ya teman-teman. Save layer edit. Lalu toggle editingnya kita off-kan dulu. Kita ke identify feature di bagian ini, information ini. Kita klik bagian, misal bagian ini. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, bagaimana daerah ini menunjukkan luasan sebesar 56.000 sekian hektar. Nah, sangat luas. Ini kita sudah selesai, kita sudah bisa melihat eh, per area berapa luasannya, bisa kita hitung. Nah, bisa kita lihat luasannya di sini. Selanjutnya bisa kita lihat juga teman-teman untuk panjang dari sungainya ini sendiri bisa kita lihat juga di sini teman-teman. Ini kita klik kanan, kita ke open attribute table. Wah, ternyata sudah terlihat ya panjang dari sungainya ini sendiri. Per segmennya sudah ada. Kita close saja. Kita pilih ini identify feature-nya. Bisa kita lihat misal teman-teman, misal panjang sungai ini panjangnya berapa. Nah, ini dalam meter ya teman-teman. Dalam meter. Bisa kita lihat panjang sungai ini berapa. Nah, ini kita bisa lihat berapa panjang sungainya per classify-nya teman-teman. Atau per segmennya. Di sini sudah selesai bagaimana cara kita membuat peta das. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah kita hanya akan melakukan uh, layouting pada peta ini. Uh, untuk di QGIS ini sendiri bisa kita klik di bagian Show Layout Manager. Show Layout Manager kita namai, sorry teman-teman, di bagian New Print Layout, sorry di New Print Layout kita namain Layouting Das. Kita oke saja. Di sini sudah terlihat lembar kerja kita. Untuk memunculkan petanya bisa kita pilih bagian Add Map. Nanti kita untuk GQGIS ini sudah nyaman sekali ya teman-teman. Sudah ada uh, fitur penggarisnya juga di sini. Jadi kalian bisa melakukan layouting dengan presisi. Nah, kita coba layouting dulu ya teman-teman. Kita munculkan petanya mungkin seperti ini.
Nah, di sini sudah terlihat peta kita. Tinggal bisa kita berbesar dan kita bisa perkecil, lalu kita tambahkan legenda dan segala macam. Mungkin cukup sekian eh, yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.